Di sini saya akan menjelaskan tentang waralaba atau franchise. Franchise di Indonesia disebut dengan waralaba. Kata waralaba sendiri berasal dari dua kata, yaitu wara dan laba. Wara memiliki arti istimewa dan laba berarti keuntungan. Kata waralaba pertama kali diperkenalkan oleh LPPM, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Manajemen, sebagai padanan kata franchise. Waralaba atau franchise adalah suatu bisnis yang didasarkan pada perjanjian dua pihak, yaitu franchisor, pemilik hak, dan franchise yang diberi hak untuk menjalankan bisnis dari franchisor menurut sistem yang ditentukan oleh franchisor. Dengan kata lain, waralaba adalah suatu pengaturan bisnis di mana sebuah perusahaan franchisor memberi hak pada pihak independen franchise untuk menjual produk atau jasa perusahaan tersebut dengan peraturan yang ditetapkan oleh franchisor. Selanjutnya yaitu perjanjian franchise atau waralaba. Perjanjian franchise atau waralaba yang disyaratkan oleh peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2007 dalam penyelenggaraan waralaba. Sangat penting kedudukannya dalam hubungan hukum antar para pihak guna menjamin dan melindungi hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pelaku bisnis. Pada dasarnya, franchise terbentuk ketika franchisor menjalin hubungan hukum berupa perjanjian kerjasama secara terpadu, termasuk perjanjian kerjasama untuk memanfaatkan merek dan rahasia dagang milik franchisor dalam suatu periode tertentu dengan franchise berdasarkan pedoman penyelenggaraan usaha yang ditetapkan oleh franchisor. Pembuatan perjanjian waralaba harus tunduk pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang disingkat dengan KPPU nomor 2 tahun 2009, yaitu tentang pedoman pengecualian penerapan. Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 tentang perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Di samping itu, pembuatan perjanjian waralaba juga harus tunduk pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 6 tahun 2009 tentang pedoman pengecualian penerapan undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Yang selanjutnya, unsur perjanjian waralaba. Yang pertama, adanya dua pihak yaitu pemberi dan penerima. Yang kedua, adanya penawaran dalam wujud paket usaha pemberi. Yang ketiga, adanya kerjasama dalam bentuk pengelolaan unit usaha antara pihak pemberi dan penerima. Yang keempat, memiliki outlet daripada penerima. Dan yang kelima yaitu kontrak tertulis dari para pihak. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dari waralaba. Yang pertama, manajemen bisnis telah terbangun. Kedua, merek atau brand sudah dikenal oleh masyarakat. Ketiga, kerjasama yang telah terbangun sejak awal. Keempat, peluang sukses yang lebih cepat. Dan yang kelima, manajemen finansialnya lebih mudah. Sedangkan bagi penerima waralaba, waralaba memberikan keuntungan seperti mengurangi biaya tinggi untuk memulai suatu usaha serta mengurangi resiko kegagalan dan kerugian. Adapun kekurangan dari waralaba sendiri, yang pertama yaitu kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnisnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan semua sistem telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Kedua, meskipun bisnis waralaba memiliki pasar yang matang, para pembeli waralaba biasanya terjebak dalam tren pasar. Ketiga, ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. Keempat, membutuhkan modal yang lebih banyak. Dan yang kelima, adanya pemotongan keuntungan. Materi selanjutnya yakni studi kasus perjanjian atau franchise asas proporsionalitas intensif pada jasa transportasi ojek online Grab Kota Metro. 1. Sistem kontrak dalam GrabFood adalah layanan yang menyediakan layanan pemesanan makanan dan minuman, sehingga konsumen dapat dengan mudah mendapatkan makanan dan minuman
yang mereka butuhkan tanpa harus pergi ke restoran atau mengantri. Selanjutnya, penerapan asas proporsionalitas insentif pada jasa transportasi ojek online GrabFood Kota Metro. Layanan Grab Online Indonesia menyediakan berbagai alternatif layanan yang telah disediakan di berbagai kota besar dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam menjalankan tugas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, travel, riset, bisnis, dan travel. Selain itu, ada beberapa layanan yang menerima pesan makanan yang biasa disebut dengan GrabFood. Dalam menggunakan layanan pengemudi Grab, penjual harus kesulitan membayar kurir. Biaya kurir akan dipotong dari bagian keuntungan dari makanan. Jadi baik pengemudi maupun pihak Grab tidak akan meminta biaya tambahan. Selanjutnya, masalah yang terjadi adalah harga makanan di aplikasi Rp1.000 yang merupakan beban yang harus ditanggung konsumen. Hal tersebut dapat menyebabkan konsumen merasa dirugikan karena ternyata harga makanan yang sama di pasaran dengan makanan yang dipesan sangat bervariasi. Persoalan lain, ketika konsumen memesan 100 porsi makanan dengan harga yang sama, misalnya posisi keadilan perlu dipertanyakan. Dilihat dari selisih harga sebesar Rp5.000 dan jarak tempuh yang hanya 20 km tersebut menurut peneliti melebihi biaya jasa transportasi yang menggunakan sistem zonasi. Jarak tersebut seharusnya masuk dalam kategori zona 1, di mana biaya jasa batas atasnya seharga Rp2.300 per kilometer. Jadi, apabila dilihat dari selisihnya terdapat Rp2.700 yang merupakan kelebihan harga standar dari keputusan Menteri Nomor 348 tahun 2019 tersebut. Masalah selanjutnya, ketika customer memesan makanan yang sama sebanyak 20 pesanan yang mana alamatnya sama, selisih harga yang harus ditanggung customer semakin besar, yakni ada penambahan Rp12.000. Harga yang seharusnya dibayar oleh customer sebesar Rp250.000 ditambah dengan Rp12.000 menjadi Rp262. Serta tidak jarang harga yang tertera di aplikasi berbeda dengan harga restoran saat menerima pesanan dari GrabFood. Ini karena harga makanan sudah ditambahkan ke biaya parkir. Selain itu, tarif pengiriman GrabFood ditentukan oleh aplikasi. Meskipun jarak perjalanan terkadang jauh, tarif pengiriman yang didapatnya juga sangat kecil. Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dalam aplikasi Grab dengan lapangan masih perlu pertimbangan, mengingat profesi sebagai mitra pengendara atau driver Grab tidak hanya menjadi pekerjaan sampingan, melainkan menjadi pekerjaan utama bagi mereka.